Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan kepada seluruh pihak mewaspadai dampak dari fenomena La Nina berupa bencana hidrometeorologi, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan puting beliung. Menurut BMKG, dampak fenomena La Nina berpotensi mengancam sektor pertanian, perhubungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk itu, sebagai langkah mitigasi perlu dilakukan optimalisasi tata kelola air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, danau embung, sungai, dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih. BMKG juga mengimbau warga agar tetap memonitor perkembangan cuaca untuk setiap 7 hari ke depan di seluruh kecamatan di Indonesia melalui aplikasi mobile phone info BMKG. Dampak fenomena La Nina berpotensi mengancam sektor pertanian, perhubungan, kesehatan, dan juga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, BMKG meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai fenomena La Nina. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Felmi Lobela dan juru kamera Ria Nuryaningsih langsung dari gedung BMKG Jakarta. Felmi, bagaimana penjelasan lebih terperinci dari pihak BMKG mengenai fenomena La Nina ini? Apa dampak yang paling dirasakan dan apakah kejadian puting beliung yang terjadi di Bekasi ini merupakan salah satu dampak dari La Nina? Ya, penjelasan atau update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan fenomena La Nina ini dipastikan atau diprediksikan dari BMKG sendiri akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak BMKG, memang juga menjelaskan sebenarnya apa yang disebut dengan La Nina. La Nina sendiri ini merupakan anomali sistem iklim global yang terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2 hingga 7 tahun di Samudra Pasifik dan juga atmosfer. Memang ciri khas utama dari adanya fenomena La Nina sendiri adalah terkait dengan perubahan dari warna langit yang dari normal atau netral yang biasanya akan berubah warnanya dan akan berlangsung minimal selama 2 bulan. Dan pada fenomena La Nina ini sendiri terjadi suatu fenomena atau keadaan di mana terjadi pendinginan yang tidak biasa, di mana untuk suhu atau anomali suhu ini di bawah atau melebihi dari minus 0,5 derajat Celcius di area yang sama. Di mana ini penjelasan dari Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Indra Gustari, yang menjelaskan bahwa sebenarnya fenomena dari La Nina ini sendiri sudah terjadi dan menurut data fenomena La Nina sendiri sudah berlangsung ini lebih dari 7 dasarian atau tepatnya lebih dari 2 bulan. Nah, terkait dengan fenomena La Nina, adapun diprediksi atau diperkirakan puncak La Nina ini akan terjadi kapan? Di mana dari pihak BMKG sendiri menjelaskan bahwa La Nina diprediksi akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2020, di mana juga dampak La Nina ini meskipun nantinya akan terjadi puncaknya pada bulan November hingga Desember 2020, namun harus dilihat bahwa detail pengaruh dari fenomena La Nina sendiri di wilayah Indonesia ini memang sangat luas. Dan menurut BMKG sendiri memang ada perbedaan dampak berdasarkan lokasi dan waktu yang akan terjadi dari fenomena La Nina, di mana tidak seluruh wilayah akan mengalami peningkatan curah hujan seiring dengan adanya La Nina. Memang hal ini juga karena dipengaruhi atau terpengaruh interaksi dengan fenomena iklim lainnya. Nah, terkait dengan fenomena La Nina sendiri, di mana sudah berimbas pada hal yaitu atau peristiwa yang terjadi pada Jumat tanggal 23 Oktober 2020 kemarin, yakni terjadinya peristiwa puting beliung di Bekasi, Jawa Barat yang memang menyebabkan kemudian ratusan rumah ini porak-poranda. Dan memang dari pihak BPBD Kota Bekasi sendiri menuturkan bahwa terjadinya bencana yang ada di Bekasi, Jawa Barat ini merupakan dampak dari fenomena La Nina yang terjadi pada Jumat 23 Oktober tepat pukul 1:10 siang waktu Indonesia Barat. Cikal.
Felmi, ini lalu apa antisipasi yang sebaiknya dilakukan mengingat kalau tadi Felmi katakan bahwa puncak dari La Nina ini bisa terjadi pada November dan Desember. Ini antisipasi apa yang harus dilakukan utamanya dalam aktivitas warga dan sistem mitigasi seperti apa yang direkomendasikan oleh BMKG? Ya, berdasarkan pernyataan dari Kabid Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, yakni Hari Tirtojatmiko, yang mengatakan bahwa BMKG ini meminta pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena La Nina. Dan memang imbauan ini ditujukan terutama untuk daerah-daerah yang mengalami musim hujan lebih awal sebagai imbas dari La Nina, yakni sebagian wilayah Sumatera, kemudian juga sebagian kecil wilayah Sulawesi, Kalimantan, NTB, dan juga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian juga sebagai langkah dari mitigasi sendiri, BMKG mengatakan bahwa perlu dilakukan optimalisasi tata kelola air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kemudian juga masyarakat diimbau dapat memonitor perkembangan cuaca sebagai antisipasi menghadapi fenomena La Nina. Untuk monitoring dari masyarakat ini bisa dilakukan setiap 3-6 jam per hari dan bisa dilakukan pengecekan atau monitoring langsung di aplikasi info BMKG yang sudah disediakan oleh BMKG. Dan tidak hanya itu, juga selain mewaspadai dampak dari La Nina, BMKG juga turut mengingatkan agar masyarakat dan juga semua pihak untuk mewaspadai puncak musim hujan tahun 2020 hingga 2021 yang diprediksikan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun depan atau mulai dari akhir 2020 hingga bulan kedua dari tahun 2021. Dan juga memang ini rentan akan terjadi bencana seperti genangan, kemudian juga banjir, longsor, dan juga banjir bandang. Demikian, Cikal. Ya, artinya di sini masyarakat tetap beraktivitas, cuman terus memantau perkembangan dari BMKG, memantau cuaca dan juga memantau apa saja yang harus dipersiapkan tentunya dari info-info yang dikeluarkan oleh BMKG. Terima kasih Felmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.